Shalom, selamat pagi pencinta GKPS TV dimanapun berada. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hidup kami selalu diisi dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 24 sampai ayat 25. Demikian bunyinya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jauhi pertengkaran. Itulah yang menjadi tema dari kitab yang kita baca tadi. Kita semua mungkin saja sebagai orang percaya kita bisa terlibat dalam pertengkaran. Saling memojokkan, saling mencari kesalahan, saling mencari kemenangan. Entah apapun penyebab pertengkaran itu bisa terjadi dalam keluarga, bisa terjadi dengan rekan kerja kita, dengan saudara kita, dengan jemaat. Firman Tuhan berkata kepada kita, jauhilah pertengkaran. Kata Paulus dalam surat penggembalaannya kepada Timotius sebagai hamba Tuhan. Jangan terpancing emosi dan bertengkar dalam pertengkaran yang tidak terpadamkan. Sebab dalam pertengkaran tidak ada kasih. Bahkan kasih yang sudah dibangun selama ini bisa hilang. Kalau dulu cinta, segalanya berubah menjadi kejijikan. Yang ada adalah kata-kata kasar yang keluar dari mulut. Semua yang manis selama ini menjadi hilang. Yang ada adalah saling menyakiti, penuh makian, dan saling menjelekkan lawan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbeda pendapat itu wajar. Tapi jangan sampai bertengkar yang tidak terpadamkan. Mungkin kita merasa sakit hati, diperlakukan tidak adil, merasa disepelekan, merasa direndahkan. Kita tidak terima perlakuan itu. Hati-hati. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh pertengkaran yang tidak bisa padam. Jauhkanlah amarah yang tidak padam. Jangan sampai matahari tenggelam namun amarahmu tetap menyala. Itu berarti kita memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Firman Tuhan begitu tajam memperingatkan kita. Sebagai orang yang percaya, dampak dari marah dan pertengkaran yang dipenuhi dengan kebencian. Sebab dalam hatinya selalu ingin menjatuhkan lawan. Kejatuhan lawan merupakan kepuasan bagi dirinya. Allah tidak menyenangi pertengkaran yang tidak selesai. Bahkan Tuhan tidak menyenangi ibadah ataupun persembahan kalau hati kita dipenuhi oleh pertengkaran dan kebencian. Tinggalkanlah persembahanmu di mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah memberikan persembahanmu. Matius 5 ayat 24. Berdamai dengan saudara adalah langkah terbaik menyelesaikan pertengkaran.
Bagaimana damai itu supaya tercipta? Kita semua, firman Allah berkata kepada kita, yang pertama dikatakan, bersikaplah ramah terhadap semua orang. Orang ramah selalu mendahului komunikasi. Jangan tunggu orang lain menyapa engkau, tersenyum kepadamu karena engkau memiliki jabatan kekayaan yang lebih hebat. Tapi orang ramah selalu mendahului menyapa, selalu mendahului tersenyum sebelum orang lain melakukannya. Dan dia tidak berpikir apakah orang lain akan membalas apa yang baik diperbuatnya. Orang lama selalu mendahului. Ia tidak gila hormat, walaupun ia punya hal-hal yang bisa dia banggakan. Ia tidak membalas yang tidak baik yang dilakukan oleh orang kepadanya. Ia tidak mudah menyerah dalam semua hal-hal yang sulit dialaminya. Yang kedua adalah menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar tidak tidak mudah marah. Ia tidak mudah tersinggung atau sakit hati karena sesuatu yang bertentangan dengan kemauannya. Ia tidak mudah menyerah pada tantangan. Ia melatih diri untuk bersabar. Bersabar tidak mudah terpancing emosi walaupun ada orang yang selalu memancing emosinya. Ia tidak mudah bertengkar. Kalau hari ini ia belum berhasil, ia selalu mencoba untuk hari esok. Maka orang yang sabar selalu berjuang untuk menang, mengalahkan segala tantangan ataupun kesulitan. Karena ia menaruh harapan kepada Tuhan bahwa suatu saat ia akan menuai dari jerih payah yang dia lakukan. Orang sabar selalu bersyukur pada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Karena itu ia menjauhi diri dari segala tindakan serakah. Yang ketiga dikatakan bersikaplah lemah lembut. Di saat hati kita panas, kelemah lembutan seperti air yang mendinginkan hati. Kelemah lembutan bisa menuntun orang yang suka melawan ataupun yang bebal, yang suka menyakiti kita. Kelemah lembutan bisa memadamkan api yang membara. Orang yang lemah lembut akan mampu menahan diri ketika ia disakiti, ketika ia dikecewakan, ketika ia direndahkan. Ia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, bahwa ia akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Orang yang lemah lembut akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki kasih. Dan buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Salah satu indikator yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Kalau kita bisa menjadi orang yang lemah lembut, itu berarti karya dari Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami untuk menjauhi segala pertengkaran apapun bentuknya. Mengajar kami untuk menjadi orang yang ramah, orang yang sabar, orang yang dipenuhi dengan kelemah lembutan. Biarlah itu menjadi karakter kami di dalam menjalani hidup kami sebagai orang yang percaya dalam kekuatan Roh Kudus. Amin.
Bertobatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang